Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Kekuatan Tuhan itulah yang juga menjadi kekuatan kita di saat-saat kita sedang sakit, menderita, mengalami berbagai macam tantangan dan pencobaan. Mari kita satukan hati kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami bersyukur karena iman dan teladan hidup Santo Agustinus, Uskupmu dan Pujangga Gereja, yang sesudah pertobatannya selalu taat pada bimbingan Roh Kudus, mengajarkan kebijaksanaan dan pengetahuan untuk semakin mencintai Engkau. Bantulah dan penuhilah kami semua dengan roh yang sama, agar kami selalu haus akan Dikau, satu-satunya sumber kebijaksanaan sejati, dan kami selalu mencari Dikau, sang sumber cinta ilahi. Dalam Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja yang hidup pada tahun 354 sampai 430. Kita akan membaca bacaan pertama dari hari biasa penanggalan liturgi kita, yaitu surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berpesan agar kalian menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kalian terima dari kami. Sebab kalian sendiri tahu bagaimana kalian harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kalian. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kalian. Bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kalian, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kalian, supaya kalian ikuti. Ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Semoga Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera kepadamu terus menerus dalam segala hal. Tuhan menyertai kalian semua.
Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Semoga kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika mengajak umat untuk fokus pada penyelenggaraan Tuhan, tetapi juga disertai dengan kemandirian dalam bekerja untuk mendapatkan rezeki sebagai bagian dari berkat Allah untuk kehidupan ini. Dalam hal ini Santo Paulus menegur orang-orang yang malas dan tidak mau bekerja dan hanya nebeng saja pada orang lain, atau mereka berusaha tetapi hanya untuk kepentingan sendiri dan kemudian demi kepentingan-kepentingan pribadi. Santo Paulus mengingatkan orang-orang yang demikian memang tidak benar dan harus dijauhi. Itu nasihat yang disampaikan Santo Paulus di dalam suratnya yang tadi kita baca. Maka surat Santo Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika sebetulnya berisi dorongan, harapan, penghiburan, dan peneguhan, di samping juga teguran-teguran yang diberikan secara tegas. Ketika umat menghadapi kebingungan tentang kedatangan Tuhan, seperti yang kemarin kita baca, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, mereka diingatkan bahwa Tuhan akan datang, tetapi kita tidak boleh kemudian bermalas-malasan. Justru sikap yang benar adalah tetap bersemangat di dalam karya, pelayanan, pekerjaan, bahkan juga di saat kita sendiri mengalami sakit, tantangan, kesulitan, tetap menjalankan tugas perutusan itu dengan setia dan bahagia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, para murid Kristus diharapkan, diajak untuk hidup sedemikian rupa sehingga kita selalu siap dan taat dalam menyambut kedatangan Tuhan bagi kita. Dan ketaatan itulah yang kita hidupi, justru kendati kita lemah, rapuh, ringkih dengan segala sakit penyakit yang ada pada kita, baik jasmani maupun rohani, tetapi belajar setia dan mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang juga ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Dalam Injil Matius seperti yang sudah kita baca, Yesus menyampaikan sabda, "Celakalah kamu," kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus menyampaikan sabda celaka bukan dengan kebencian, tetapi sebagai teguran dan mengharapkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu sadar
Karena apa? Mereka alih-alih mengajarkan jalan menuju surga, justru mereka itu membebani umat, membuat orang menjadi tersisih, tersingkir, dan terhalang untuk menuju kehidupan dalam kerajaan Tuhan karena mereka menghambat, mereka egois, mereka hanya mau masuk surga sendirian dan kemudian orang lain itu dijegali untuk jalan kebenaran itu. Alih-alih membawa bangsa-bangsa menuju kebenaran, yakni menyembah satu-satunya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, mereka justru mengajarkan sikap yang kaku, agama yang beku, dan mati. Karena apa? Dibelenggu oleh hukum-hukum yang mereka tafsirkan sendiri seturut kemauan dan pikiran mereka. Alih-alih mengatakan kebenaran yang sejati, mereka justru berbohong untuk kepentingan mereka sendiri. Alih-alih memenuhi hakikat dan inti hukum kasih, mereka justru mengabaikan itu dan seakan-akan peduli dengan hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil-kecil, yang kemarin sudah kita singgung. Alih-alih menjalani kehidupan yang kudus dan mendalam dari sisi kehidupan batin, mereka justru fokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah untuk dipuji oleh orang lain. Lagi-lagi, alih-alih menjalani kehidupan yang benar, mereka justru hidup dalam sikap yang kontradiktif. Di satu pihak merasa diri paling baik, paling benar, tetapi justru merupakan ketidaktaatan kepada kebenaran sejati yang hadir dalam diri Yesus Kristus, Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka justru menutup diri untuk percaya kepadanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita belajar dari surat Santo Paulus dan juga sabda Tuhan kita Yesus Kristus agar kita selalu hidup dalam ketaatan, kerendahan hati. Ketaatan dan kerendahan hati juga pada apa yang diajarkan oleh otoritas gereja yang benar, bukan karena kemauan sendiri. Semoga kita diberi kerendahan hati seperti diharapkan oleh Santo Paulus dan sebagaimana diteladankan oleh Kristus, hingga hidup kita menjadi tanda rahmat dan berkat bagi sesama. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.